sesuai dengan register kendaraan yang ada konfirmasi atau juga sudah bisa dilangsung kendaraan itu. Kondisi arus lalu lintas di Kota Batu saat akhir pekan mulai ada peningkatan arus lalu lintas dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya. Kondisi ini membuat Forum Lalu Lintas Kota Batu mulai merumuskan penerapan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Kota Batu. Rumusan rekayasa ganjil genap ini sesuai dengan Inmendagri nomor 43 tentang pemberlakuan ganjil genap di kawasan wisata. Dalam acara Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Batu yang digelar oleh Dishub Kota Batu di Aster Hotel Kota Batu ini, dihadiri Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Kapolres Batu AKP Inyoman Yogi, Wali Punjul Santoso, Organda, serta dinas terkait lainnya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyatakan penerapan rekayasa lalu lintas ganjil genap di Kota Batu memerlukan sejumlah tahapan evaluasi dan koordinasi dengan banyak pihak. Wali Kota mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk melihat kebijakan ganjil genap. Terlebih selama ini situasi dan kondisi arus lalu lintas di Kota Batu masih kondusif. Dewanti menambahkan penerapan peraturan lalin ganjil genap di Kota Batu tergantung dari situasi dan kondisi. Jika kondisinya benar-benar diperlukan seperti pada tahun 2019 lalu, di mana jumlah wisatawan yang datang mencapai 7,5 juta, dimungkinkan akan diterapkan kebijakan tersebut. Namun untuk saat ini dengan peraturan yang ada dan telah diterapkan, Dewanti mengatakan sudah cukup. Saya ditemani Pak Wawa, Pak Kapolres, atas undangan dari Pak Kadis Perhubungan, baru saja menyelesaikan forum lalu lintas yang pertama. Semuanya sebetulnya sangat memahami bahwa lalu lintas itu harus bisa berjalan dengan baik agar aktivitas masyarakat itu lancar. Dan semua juga memahami bahwa situasi kondisi di Batu ini sekarang ini masih cukup kondusif dalam arti peraturan lalu lintasnya dan sebagainya. Tapi nanti pada satu saat ketika memang sudah harus dilakukan hal-hal untuk bisa lebih memperbaiki situasi kondisi lalu lintas, itu pasti akan dilaksanakan bekerja sama antara perhubungan dan Polres. Sementara itu Kapolres Batu AKP Inyoman Yogi Hermawan menjelaskan untuk penerapan ganjil genap di Kota Batu, pihaknya tak bisa berdiri sendiri karena Kota Batu masuk wilayah aglomerasi Malang Raya. Sehingga ketika kebijakan itu diterapkan harus dilaksanakan secara komprehensif, mulai dari Polres Malang Kota dan Kabupaten Malang. Untuk penerapan ganjil genap, pihak kepolisian masih melakukan kajian apakah dengan kondisi lalu lintas yang ada saat ini sudah tepat dilaksanakan ganjil genap atau belum. Lebih lanjut, Kapolres juga menuturkan dalam penerapan kebijakan tersebut sangatlah perlu memperhatikan keseimbangan, mulai dari segi ekonomi maupun kesehatan, sehingga berdampak dan membuat kerugian. Meski belum akan diterapkan di Kota Batu, namun Satlantas Polres Batu sudah menyiapkan sejumlah skema ketika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Satlantas Polres Batu telah menyiapkan skema titik mana yang perlu diterapkan kebijakan tersebut. Terdapat 3 titik yang akan diberlakukan ganjil genap, yakni Pos Pendem, jalan menuju kawasan wisata Jantipak 2, dan Simpang 3 Dewi Sarti ke atas. Kasat Lantas Polres Batu, AKP Indah Citra Fitriani, menjelaskan ketika kebijakan itu benar-benar diterapkan nantinya, kendaraan yang nomor polisinya genap tak diizinkan melintas saat tanggal ganjil. Begitupun sebaliknya. Dari Kota Wisata Batu, Ari Pungka Aji, ATV melaporkan.